Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syrifah Kaila. Saya dari kelas 3 TIF. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari latihan di rumah, di mana kita itu diminta untuk menerapkan API yang berhubungan dengan topik masing-masing. Tidaknya ada 2 halaman yang menggunakan API dan menerapkan recycle view. Untuk sumber API-nya itu bisa kita cari bebas, atau kita menggunakan Supabase seperti mata kuliah kita sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan Supabase. Nah, di mana Supabase ini saya buat sendiri, di mana dia terdapat 4 ID ya. Nah, terus kita akan langsung lanjut ke dalam kode program yang telah saya buat. Nah, di dalam Android apps ini saya itu membuat folder API dan juga ada model, di mana API ini saya menambahkan kereta api klien dan juga foto api klien seperti itu. Kereta api service seperti itu. Nah, pertama kita akan buka kereta api kliennya. Nah, di sini itu ada objek kereta api klien, di mana base URL itu terdapat dari Supabase yang telah kita gunakan. Nah, setelah itu ini merupakan cara pemanggilan URL API yang bakal kita gunakan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kereta api service-nya, di mana ini merupakan value-value yang bakalan kita gunakan, di mana terdapat action, format. Terus juga ada dengan tipe data string, yaitu terdapat list dan juga JSON. Di mana ini merupakan API train PHP untuk memanggil API yang kita punya. Setelah itu di dalam home fragment saya menambahkan load kereta, di mana load kereta ini berfungsi untuk menampilkan API service yang kita pakai tadi sebelumnya untuk menampilkan API yang telah kita buat. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan listnya atau agar bentuknya itu vertikal. Kalau misalnya mau horizontal, tinggal kita aktifkan bagian sininya. Nah, kalau misalnya mau grid juga bisa kita gunakan grid binding ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia gagal, dia akan memunculkan teks gagal memuat data kereta. Setelah itu, nah ini merupakan modelnya, di mana terdapat value integer. Untuk ID-nya itu terdapat value-nya integer. Ini merupakan beberapa value-value kolom yang telah kita buat di dalam Supabase, di mana terdapat ID, nama kereta, kelas asal, tujuan, tanggal, waktu keberangkatan, waktu tiba, harga, gerbong, kursi tersedia, dan juga fasilitasnya, di mana ID itu menggunakan tipe data integer, nama kereta itu menggunakan string, kelas menggunakan string, asal menggunakan string, tujuan, tanggal menggunakan string, waktu keberangkatan menggunakan string, waktu tiba menggunakan string, harga menggunakan integer, gerbong menggunakan string, kursi yang tersedia menggunakan integer, di mana dan fasilitas tersebut menggunakan list string. Setelah itu kita akan masuk ke dalam activity jadwal kereta. Untuk activity jadwal kereta ini merupakan tampilan halaman kedua yang diminta dari latihan yang diminta, di mana kita diminta untuk menampilkan 2 halaman yang berisi API. Ini untuk kode programnya kurang lebih seperti ini, di mana dia akan diarahkan ke dalam jadwal kereta, di mana dia akan mengarahkan ini semua ke dalam API keys yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya, untuk tampilan halaman pertama itu ada di dalam fragment home-nya. Nah, saya menaruh di dalam sini, dan untuk tampilan halaman keduanya itu ada di dalam button jadwal kereta ini. Setelah itu untuk bagian build KTS-nya, untuk bagian build KTS-nya kita tuh hanya menambahkan yang sebelumnya aja, nggak ada yang begitu ditambahkan kayak sebelumnya.
Setelah itu saya akan merunning hasil outputannya. Nah, kurang lebih hasil outputannya tuh seperti ini. Ini merupakan tampilan supabase yang telah kita buat sebelumnya, di mana terdapat argo bromo anggrek, terus juga ada Jaya Bajaya, Takasa. Kalau misalnya kita tambahkan ID-nya lagi, dia akan juga muncul lagi seperti gambar tersebut. Nah, untuk halaman keduanya itu kurang lebih sama, karena saya menggunakan satu API, jadi kurang lebih isinya itu sama. Terdapat argo bromo anggrek, Jaya Baya, Taksaka, Martamaja, itu sama. Kurang lebih sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.